Selamat siang sahabat-sahabat. Hari ini kita akan mengulas sedikit terkait dengan penggunaan insektisida, fungisida dan mikroorganisme dan beberapa eh, campuran-campuran lain yang kita gunakan dalam proses budidaya. Nah, di sini teman-teman kita sudah tersedia ya berbagai macam jenis kebutuhan kita untuk proses budidaya. Tentunya teman-teman akan bertanya-tanya, kok banyak banget gitu loh, kok banyak sekali penggunaan insektisida, fungisida dan pupuk-pupuk lain yang digunakan dalam proses budidaya. Dan tentunya teman-teman, ini adalah salah satu beberapa kebutuhan dasar ya yang kita gunakan, karena kita pengennya ya kita pengen panen, kita pengen tanaman kita bebas dari hama, penyakit dan yang lain-lain gitu loh. Maka dari itu penting ini semua kita kita sediakan dalam proses budidaya. Akan tetapi dari sekian banyak ini sudah cukup lama ya teman-teman. Ini sudah hampir 3 periode tanam dan ini masih ada ini. Nah, jadi bukan berarti kita sekali beli terus sekali periode tanam habis, tidak. Karena kita upayakan seminimalisir mungkin penggunaan insek dan fungisida. Bagaimana? Apakah bisa irit? Nah, pertanyaannya kan seperti itu. Tentunya bisa ya teman-teman, karena di sisi lain kita juga menggunakan perlakuan perlakuan mikroorganisme ya, atau bahan-bahan organik yang nantinya akan memacu pertumbuhan secara biologis. Nah, gitu loh teman-teman. Nah, di sini kita punya banyak produk ya. Salah satunya ini. Ini kalau ini sebenarnya ini bantuan ya. Jadi ini gratis dari pemerintah. Nah, ini tulisannya pembenah lahan gambut. Tapi tetap bisa kita gunakan di tanah yang tanah atas gitu loh, karena yang kita perlukan adalah unsur mikrobanya, mikroorganismenya yang kita upayakan. Nah, ini satu. Ada lagi di sini kita punya teman-teman. Nah, ini dia. Ini POC racikan kita. Ini unsurnya ada mikroorganisme lain dan trichoderma. Nah, ini agen hayati untuk pengendali layu fusarium ya teman-teman. Nah, kalau selamanya kita menggunakan fungisida itu kan bahan sintetis ya, jadi itu akan merusak siklus fungi-fungian di tanah yang nantinya bermanfaat pula gitu. Jadi yang bagus bisa mati, yang baik yang tidak bermanfaat untuk tanaman ya hilang. Tapi nanti yang bermanfaat untuk tanaman nantinya akan mati gitu loh sahabat-sahabat, kalau kita menggunakan fungisida sintetis untuk pengendalian fusarium gitu loh. Dan kita kalau menggunakan bahan-bahan organik seperti ini, nah ini tanah kita malah justru akan lebih sehat, karena kita mengupayakan kehidupan fungi alami ya, agen hayati trichoderma, dan kita upayakan dia tetap hidup di tanah. Jangan sampai kita menggunakan fungisida sintetis, karena nanti bisa juga membunuh ya, seperti ini mikroba dan yang lain-lain. Nah, ini satu. Ada lagi ini, kita juga menggunakan E4. Nah, ini dia. Ini untuk perlakuan tanah, perlakuan pengomposan dan yang lain-lain gitu sahabat-sahabat. Dan itu bagus untuk tanaman.
Nah, di sini kita juga punya, nah ini salah satunya, ini Hamis Startup ya teman-teman, ini fungisida. Nah, ini juga Bion M, ini juga fungisida. Ada lagi ini Ventra juga. Nah, ini Ventra juga fungisida, bahan aktif chlorothalonil, ini azoxystrobin dan defeconazole, dan ini fungisida berbahan aktif asibenzolar S-metil dan mancozeb. Nah, untuk kebutuhan ini juga cukup banyak kita mengeluarkan biaya, tapi ini sangatlah irit teman-teman. Kita upayakan meminimalisir penggunaan, tapi setidaknya jangan sampai ditinggal terlebih dahulu gitu. Harus ada ini. Nah, di sini kita juga punya insek, ini ada sidametrin, bahan aktif sipermetrin, ini ada juga di sini. Nah, Delta-Max ya, triple action, bahan aktif ini abamectin, dan ini cair. Ini ada juga mortir, ini bahan aktif amamectin benzoat. Ini ada danke, bahan aktif metomil dan perekat. Nah, ini juga. Nah, tentunya penggunaan insektisida ini kita menyesuaikan sasaran ya teman-teman, sesuai sasaran hama dan penyakit. Jadi tidak selamanya kita terus menggunakan insektisida ini satu jenis, karena kita menyesuaikan sasaran serangan. Dan tidak selamanya kita menggunakan fungisida yang ini, tapi juga karena kita melihat sesuai sasaran serangan. Nah gitu. Nah, terus ini ada lagi, ini green tonic ya, ini untuk fase generatif. Nah, ini dia. Ada lagi ini kita menggunakan, nah ini kan dasil daun, ini untuk fase vegetatif. Dan ada lagi yang lain. Nah, ini masih banyak juga kita punya. Nah, ini ada lagi, ini ada ulate, bahan aktif dimehipo dan amamectin benzoat, itu ini untuk mengendalikan ulat. Dan ini ada juga ini, nah ini dari produk DGW, ini untuk mengendalikan kutu-kutuan dan semut. Ya, ini untuk perlakuan vegetatif awal. Ini masih ada lagi juga. Nah, ini marsal, bahan aktif karbosulfan. Nah, banyak sahabat-sahabat. Nah, dan tak kalah pentingnya kita juga menggunakan ini teman-teman. Nah, ini power soil dengan kandungan asam humat 55-60%, nitrogen 1%, fosfat 5%, kalium 1%. Nah, ini kita untuk perlakuan pengocoran ya, baik di fase vegetatif maupun di fase generatif ya teman-teman. Karena tentunya kalau penggunaan power soil ini kita upayakan penyuplaian unsur humik acid, karena di tempat kita Kalimantan ini, tanah kita yang tanah atas seperti ini cenderung lebih minim unsur organik ya, makanya kita harus lebih sering penggunaan pupuk kandang. Nah, dengan menggunakan power soil ini, nah ini akan menyuplai unsur hara kan gitu. Dan kandungan 5% fosfor itu juga sangat bagus untuk pertumbuhan awal perakaran, karena rendah nitrogen dan rendah kalium. Nah, itu dia. Dan tentunya unsur asam humat itu yang lebih bagus, yang tentunya kita upayakan ya. Dan tidak kalah, nah ini contoh lain juga. Nah, ini pupuknya kenapa berwarna hitam,
kan gitu pertanyaannya. Ini NPK 16 kita campur dengan KCl dan kita campur dengan ini ya, agen hayati, dan kita campur lagi dengan ini power soil untuk aplikasi pengocoran. Dan itu sangat apa ya, kita upayakan seminimalisir mungkin penggunaan unsur kimia. Karena apa, tanpa perlakuan organik seperti ini ya teman-teman, nah apakah selamanya kita akan menggunakan kimia sintetis? Nah kan begitu teman-teman, karena terlalu lama kita menggunakan kimia sintetis akan berdampak buruk terhadap tanah itu sendiri. Tanah akan menjadi keras dan bantat. Nah, apabila kita sering menggunakan unsur mikroorganisme seperti ini, nah ini nantinya lama-kelamaan tanah kita akan menjadi lebih baik. Kualitas tanah kita akan jauh lebih baik dan serapan unsur hara pun juga akan lebih baik. Nah, tentunya itu teman-teman, sedikit ulasan kita terhadap penggunaan insektisida, fungisida, dan agen-agen hayati untuk perlakuan proses budidaya. Terima kasih, selamat siang.